Chelsea segera ajukan tawaran kontrak baru untuk Conor Gallagher. Spekulasi mengenai masa depan Conor Gallagher telah menjadi topik yang menarik perhatian selama bursa transfer musim panas 2023. Diketahui bahwa beberapa klub Liga Inggris, termasuk Tottenham Hotspur dan West Ham United, telah tertarik padanya. Namun, hingga akhir bursa transfer, Gallagher memutuskan untuk tetap berada di Stamford Bridge. Pada awalnya, banyak yang meramalkan bahwa dia akan menghadapi kesulitan bersaing dan menghabiskan lebih banyak waktu di bangku cadangan. Namun, situasinya sekarang berbanding terbalik, dengan dia menjadi salah satu pemain kunci dan bahkan dipercayakan sebagai kapten ketiga dalam skuad. Dengan kepuasan terhadap kinerja dan penampilan Gallagher, Chelsea saat ini berencana untuk mengajukan penawaran kontrak baru, dan laporan terbaru dari Goal menyatakan bahwa negosiasi akan dimulai dalam waktu dekat. Meskipun kontrak Gallagher di Chelsea sebenarnya masih berlaku hingga tahun 2025, pihak klub berpendapat bahwa pemain ini memiliki peran penting dalam skuad dan merupakan aset berharga untuk proyek jangka panjang klub. Chelsea buka pintu keluar bagi Trevoh Chalobah di Januari. Setelah beberapa kali dipinjamkan dari Stamford Bridge, Trevoh Chalobah akhirnya berhasil meraih tempat dalam tim senior di bawah arahan Thomas Tuchel. Dalam 2 musim terakhir, pemain serba bisa ini telah tampil sebanyak 63 kali di berbagai kompetisi, mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist dari posisi bek tengah atau bek sayap kanan. Namun, kemunculan pemain berbakat yang dibeli dari klub lain telah mempengaruhi peluang pemain berusia 24 tahun ini untuk mempertahankan posisinya di bawah asuhan pelatih baru, Mauricio Pochettino. Meskipun Chalobah sering bermain selama pramusim, kedatangan Axel Disasi dan cederanya menjelang awal musim baru telah mengakibatkan ia kehilangan tempatnya dalam hierarki tim. Selama minggu penutupan bursa transfer musim panas, terlihat bahwa pemilik bersama Todd Boehly dan Clearlake Capital dengan senang hati ingin melepas Chalobah sebagai langkah untuk memenuhi persyaratan financial fair play dan meningkatkan posisi keuangan klub. Bayern Munich dianggap sebagai favorit dalam proses penawaran, tetapi mereka kehabisan waktu. Chalobah juga dilaporkan menolak tawaran dari Nottingham Forest. Sejak saat itu, Pochettino telah bersikeras bahwa Chalobah masih memiliki peran dalam skuadnya dan tetap tersedia untuk dipilih. Namun, menurut laporan dari TM Talk, Chalobah telah diberitahu bahwa dia bisa mencari klub baru pada awal tahun. Keputusan ini akan sangat bergantung pada pemulihan cederanya, mengingat Chelsea saat ini memiliki sedikit opsi di lini belakang. Chalobah dikabarkan ingin tetap di Chelsea, klub yang telah dia bela sejak tahun 2007. Di sisi lain, Chelsea tampaknya bersedia untuk membuka kembali negosiasi dengan Bayern Munich, yang sekarang dilatih oleh Tuchel, dan klub lain yang mungkin tertarik. Liverpool punya proyek lebih bagus, tapi kenapa Caicedo lebih pilih Chelsea? Keputusannya untuk tidak bergabung dengan Liverpool daripada Chelsea banyak dipertanyakan. Tawaran dari kedua klub itu mirip dalam banyak hal, tetapi masalahnya adalah tentang nilai, prinsip, dan memberikan kesempatan kepada seseorang, katanya dalam wawancara dengan Football Sincasete, seperti yang dilaporkan oleh Sportsmall. Ketika Liverpool mengajukan tawaran, Brighton meminta waktu agar Chelsea dapat menawarkan yang setara, Chelsea melakukannya, bahkan melebihi, dan pada akhirnya Caicedo memilih Chelsea karena dia sudah berkomitmen kepada mereka sejak beberapa waktu yang lalu, katanya. Liverpool selalu menunjukkan minatnya. Kami mengadakan pertemuan antara Januari dan Mei, tetapi sejak Mei kami tidak mendengar kabar dari mereka. Tentu saja, kami terkejut ketika tawaran mereka tiba-tiba muncul, padahal mereka mengatakan sebelumnya bahwa itu tidak mungkin, lanjut Manuel. Manuel Sierra juga mengakui bahwa pada dasarnya proyek yang dimiliki oleh Liverpool lebih menarik daripada Chelsea. Namun, Moises Caicedo memilih Chelsea karena mereka juga sangat serius dalam upaya merekrutnya. Ini adalah situasi yang sangat rumit. Bayangkan Jurgen Klopp menulis surat kepada Anda, Liverpool memanggil Anda. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Liverpool adalah salah satu tim terbaik di dunia, seperti Chelsea dan mereka memiliki proyek yang lebih mapan dan stabil daripada yang dimiliki Chelsea saat ini, ujarnya. Ketika Liverpool datang dan melakukan pendekatan semacam itu, jelas Moises bingung, saya juga bingung.
Namun, Chelsea selalu mendukung kami dan meminta kami untuk bergabung. Mereka dengan cepat memberitahu Brighton bahwa mereka dapat menyamai tawaran tersebut, dan setelah 2 hari negosiasi, semuanya berakhir, tambahnya. Manchester City dan Chelsea ramaikan perburuan Alphonso Davies. Selama 5 tahun bermain di Allianz Arena, Alphonso Davies telah menegaskan dirinya sebagai salah satu bek sayap kiri terbaik di dunia sepak bola. Dalam total 163 penampilan di berbagai kompetisi, ia berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 28 assist, terutama dari posisi bek kiri atau bek sayap kiri. Meskipun cedera kadang-kadang membatasi partisipasinya, pemain berusia 22 tahun ini selalu tampil di Bundesliga dan Liga Champions di bawah arahan Thomas Tuchel pada musim 2023 hingga 2024. Namun, dengan kurang dari 2 tahun tersisa dalam kontraknya, masih belum jelas apakah Davies akan memperpanjang masa tinggalnya di Bayern Munich atau menerima tantangan baru. Menurut laporan dari 90 Min, Manchester City dan Chelsea juga sedang mengawasi perkembangan masa depan Alphonso Davies. Dari perspektif Manchester City, mereka memiliki sejumlah pilihan di posisi bek kiri, termasuk Joško Gvardiol, Nathan Ake, dan Sergio Gomez, yang semuanya dapat memainkan peran tersebut. Sama halnya, Chelsea memiliki Levi Colwill, Ben Chilwell, Marc Cucurella, dan Ian Maatsen yang dapat digunakan di sektor pertahanan di bawah arahan Mauricio Pochettino. Meskipun begitu, penjualan pemain mungkin merupakan opsi jika ini dapat memikat Davies untuk bergabung dengan Etihad Stadium atau Stamford Bridge. Terutama mengingat kemampuannya yang serbaguna, ia dapat menjadi alternatif baik sebagai bek sayap maupun pemain sayap. Hasil Burnley versus Chelsea, skor 1-4. Gol awal Burnley timbul dari sebuah serangan cepat di sisi kanan lapangan. Setelah menerima operan terobosan dari pemain sayap, Lyle Foster membawa bola ke tengah lapangan. Meskipun mendapat tekanan dari Thiago Silva, Foster masih mampu mengirimkan umpan kepada Odobert. Odobert kemudian berhasil melewati Marc Cucurella dan mencetak gol dengan tendangan kaki kirinya, mengarah ke gawang Robert Sanchez. Itu merupakan tembakan pertama yang dihasilkan oleh Burnley dalam pertandingan ini, dan langsung menghasilkan gol. Chelsea kemudian berhasil menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri yang terjadi ketika Al-Dahil tidak sengaja mengarahkan crossing dari Sterling, yang berasal dari sisi kiri lapangan, ke gawangnya sendiri. Di awal babak kedua, Chelsea berhasil mengambil alih keunggulan dengan sebuah gol penalti. Penalti tersebut diberikan karena Vitinho dianggap melakukan pelanggaran terhadap Sterling di dalam kotak penalti. Palmer maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sukses. Ini merupakan gol pertama yang dicetak oleh Palmer untuk Chelsea. Setelah berperan penting dalam 2 gol pertama Chelsea dalam pertandingan ini, Sterling akhirnya juga mencatatkan namanya di papan skor. Ia menerima umpan terobosan dari Conor Gallagher dan berhasil mengalahkan kiper James Trafford, membuat Chelsea unggul 3-1. Jackson, yang sebelumnya masuk menggantikan Armando Broja di awal babak kedua, kemudian menambah keunggulan Chelsea. Sterling melakukan sprint di sisi kiri lapangan, lalu mengirimkan bola ke Palmer di sisi kanan. Palmer kemudian mengumpan bola kepada Jackson yang berada di depan gawang. Jackson berhasil melewati satu pemain Burnley dan mencetak gol, mengubah skor menjadi 4-1.